Hai gengs, kembali lagi di segmen bersama Board Games. Lagi-lagi dengan gue Wira, ada Adit, juga ada Yofi. Kali ini kita mau ngebahas must have games. Games-games apa yang menurut kalian penting banget untuk semua orang beli atau minimal nyoba gitu. Gimana, siapa mau duluan, Adit atau Yofi? Tapi Wah, ini tukang lempar nih. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, kalau gua eh ini gue rasa kayaknya mesti dipilah dulu nih kalau buat gue ya. Ini targetnya itu buat orang yang baru mau coba board game atau memang orang yang udah terjun ke dunia board game cukup lama gitu ya. Jadi gue akan mungkin kalau dari gue akan sebut beberapa game. Kalau misalnya untuk orang-orang yang baru baru mulai atau baru mau nyoba main board game, uh, gue akan sarankan untuk main game-game yang lebih have fun, bisa dipakai sama ramean untuk party, yaitu Avalon. Nah itu mungkin apa ya? Dia punya mekanik yang mirip dengan Werewolf, tapi kenapa gue bisa saranin ini kalau misalnya ada game yang lain yang mirip, karena gue bisa bilang ini adalah sebuah game yang apa ya, bisa dibilang membuat Werewolf itu jadi perfect, karena keunikan kekurangan dari Werewolf itu adalah ada player yang mati. Dan ketika ada player yang mati, dia harus nunggu sampai gamenya selesai dulu, sampai dia bisa ikutan main lagi. Nah, di Avalon ini, mekaniknya cukup mirip. Ada bluffing, ada hidden information, dan ada deduction, cuman nggak ada yang mati. Jadi semua player itu bisa main sampai akhir game. Jadi ini betul-betul must have ketika lo mau mau nyoba board game atau masih mau mulai menekuni hobi ini gitu. Dan kalau misalnya untuk yang udah mulai agak lama di dunia board game, gue akan saranin Gizmos. Gizmos ini game yang kalau misalnya mekaniknya bisa dibilang namanya engine building. Dan ini tuh menarik. Jadi dia punya tema yang cukup menarik. Jadi temanya itu kita ada di sebuah science fair. Kita adalah murid yang ingin menunjukkan keahlian kita, karya kita di bidang sains. Jadi kita bikin alat-alat yang kira-kira unik gitu. Dan di Gizmos ini kita bisa bikin banyak alat yang dengan semakin banyak alat yang kita bikin, itu semakin banyak apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat. Alat yang sudah kita bikin sebelumnya bisa membantu kita untuk bikin alat yang sesudahnya, dan seterusnya. Dan itu yang menurut gue menarik banget. Dia punya tema yang simple, mekanik yang simple, orang gampang belajarnya, tapi bisa jadi game yang maksudnya ini untuk orang yang baru belajar main board game pun bisa dimainin. Untuk orang yang sudah lama menekuni dunia board game pun ini tetap menarik gitu. Jadi dua game ini sih yang bisa gue saranin. Oke, mantap. Kalau lu gimana, Dit? Ya. Jadi emang ada ini ya, ada kategorinya ya, biar nggak apa ya. Kalau buat yang baru mungkin gue sih saraninnya ini Guns N' Clever. That's pretty clever. Itu roll and write. Jadi ada dadu, nggak ada temanya. Sebenarnya mirip-mirip kayak main bingo atau semacamnya. Tapi gue rasa ini bisa bisa jauh lebih satisfying daripada lu main bingo gitu. Kalau bingo kan orang-orang udah cukup familiar ya apa yang harus dilakukan gitu. Si Guns N' Clever ini juga mirip kayak gitu, cuman yang gua rasa nggak ada di board game zaman dulu gitu ya, yang kayak Monopoly dan semacamnya itu di Guns N' Clever bisa kegambarin dengan baik. Kayak tadi kata Luffy, kalau misalnya Gizmos itu ada engine yang lu bangun kan, lama-lama kombonya makin jalan gitu, satisfying rasanya. Nah kalau si Guns N' Clever juga gue rasa elemen itu kuat tuh, walaupun gak ada engine building, tapi build up scoringnya tuh bikin non gamer yang baru pengen main board game itu ngerasa puas banget ketika dia bisa dapat kombinasi yang super gitu. Terus kalau menurut gue Guns N' Clever itu juga bisa dimainin solo satu. Jadi kalau kalian tertarik untuk main solo tuh lu bisa mainin sendiri untuk coba beat your own score gitu. Bisa dimainin sampai 4 orang, jadi cukup
fleksibel gitu 1-4 dan semua player count menurut gue menarik untuk dimainin. Kalau game yang udah agak cukup gamer yang udah cukup uh, familiar dengan board game gitu, saran gue tuh must have mungkin antara Agricola atau Robinson Crusoe. Berat. Dua game yang menurut gue replayability-nya gede banget. Walaupun mungkin Robinson Crusoe agak sedikit nggak menarik buat beberapa orang karena kooperatif ya. Jadi kita kerjasama mainnya, tapi menurut gue itu bisa ngenalin resource management yang gila-gilaan gitu. Menurut gue resource management di Agricola tuh si Robinson Crusoe tuh satisfying banget. Nah, tapi kalau nggak suka kooperatif, mungkin bisa Agricola. Itu cukup bisa ngegambarin gimana typical Eurogame pada umumnya gitu. Agricola tuh kalau lu main Agricola, lu bisa upgrade ke banyak game yang cukup gampang gitu. Maksudnya step up dari Agricola tuh akan mudah gitu. Lu mau nyobain barrage, lu mau nyobain yang economic business simulation juga bisa gitu, kayak 18xx atau Food Chain Magnate misalnya gitu. Gila, itu mantap sih, itu berat juga sih, tapi emang kayaknya kalau buat Adit langsung medium terus langsung heavy gitu kan. Mantap sih. Ya, Gizmo sama Guns N' Clever juga menang Spiel the Year ya kalau nggak salah. Atau something. Iya kan? Something award lah, gue nggak tahu. Keren banget sih, dan emang Gizmo is one of my favorite. Ya, menurut gue gini, Guns N' Clever is the standard setter for roll and write, walaupun menurut gue abis itu muncul sebenarnya flip and write Welcome to kan, yang arguably lebih beginner friendly sih kayaknya. Cuman mirip-mirip lah gitu. Buat Gizmo juga menurut gue Gizmo engine building paling basic tapi masih cukup cakep, dan bahkan untuk seperti dibilang untuk advanced player juga selalu menarik gitu kan. Tapi walaupun dia sedikit mungkin fiddly karena jalan-jalannya kan istilahnya harus diactivate ya kan engine-nya. Gitu, harus itu berurutan gitu. Harus berurutan gitu. Itu tapi bisa lah, itu masih manageable dan masih lebih gue rasa ya lebih ngebantu orang untuk mengerti kalau si Adit pernah bilang kan dia suka kalau board game tuh jujur soal mekaniknya gitu kan. Nah, itu lebih kelihatan di Gizmos misalnya dibandingkan dengan banyak orang yang suka Splendor gitu misalnya kan, tapi Splendor itu sebetulnya ada apalan-apalannya ternyata kan gitu. Jadi itu sementara kalau di Gizmos lebih terbuka, nggak usah ngapal juga udah kelihatan gitu, udah ketahuan. Oke, kalau gue sendiri beda-beda sih. Gue for the longest time gue nggak punya banyak board game, cuman terus habis itu gue beli, dan kebanyakan emang yang newbie friendly atau yang pemula gitu kan, terus buat di scale up gitu. Gue bakal mulai dengan Citadels. Kenapa nggak Love Letter gitu kan? Kenapa Citadels? Karena Citadels ada elemen role playing gitu. Gue somehow, walaupun gue menghargai Avalon is one of the best social games, tapi bagi gue sendiri kalau yang pure social games itu kayaknya kurang ngajarin mekanik board game gitu. Maksudnya kalau Citadels tuh memperbolehkan itu. Jadi dia ada social deduction-nya sedikit kan, ada role playing-nya, tapi ada juga resource management. Resource management simple banget, cuman duit gitu kan. Duit itu kita convert ngebangun distrik gitu. Tapi itu pun udah menurut gue bisa nge-priming orang untuk ini ada resource management untuk berpikir lebih jauh gitu kan. Mungkin dari Citadels itu terus dimulai yang kedua tuh palingan buat economic games gitu ya, modern art gitu, karena itu buat economic dan bidding games yang milik 18xx segala macam, mulainya di modern art, bahwa kita penny pinching, kita harus melihat ketika kita ngebid duit kita berapa, potential payout-nya berapa, risk-nya worth it nggak gitu kan. Nah, jadi elemen untuk dari modern art terus nanti kita lompatin ke 18xx mungkin lebih gampang gitu. Cuman ya mulai pelan-pelan dulu gitu kan. Ya. Itu 4 game yang kalian sebut nggak ada yang pernah gue mainin BTW. Wah kacau. Berarti harus kita paksa si Adit besok-besok ini. Karena kalau kayak Avalon gitu, gue dari dulu nggak pernah tertarik sih, kayak Werewolf gitu, gue nggak segitu tertarik. Tapi gue pengen nyoba sih. Nyobain. Bisa lah. Makanya gue tertarik Battlestar karena ada itunya ya, ada elemen. Nah, Battlestar lebih keren juga, dan Battlestar kerennya adalah nggak ada player elimination, benar-benar lu bisa menjarain orang terus, tapi tuh orang akan lama-kelamaan akan keluar gitu kan. Dan juga lucunya Battlestar adalah banyak social deduction games yang bagus karena
kita nggak tahu gitu, kayak sabotur. Kadang-kadang kita bisa main sabotur kalau bertiga nggak ada saboturnya kan, ternyata kita semua minor ya kan, dan tapi kita semua kayak curigaan gitu. Nah kalau di Battlestar Galactica juga kita nggak bisa tahu, dan lucunya di pertengahan game gitu, maksudnya kalau di sabotur sekali udah ketahuan saboturnya siapa, atau di Avalon sekali ketahuan saboturnya siapa, musuhnya siapa, ya udah selamanya nggak diajak main lagi kan, nggak dimasukin ke grup buat pergi misi gitu kan. Itu nggak ada player elimination, hard player elimination nggak ada, cuman ada soft player elimination. Sementara kalau di BSG we can never really know, bisa di jail gitu kan, bisa aja lu jail terus menerus, tapi nggak akan merugikan diri sendiri karena situasinya mendorong kita untuk perlu kerjasama di BSG. Tapi terus di BSG juga tiba-tiba bisa muncul Cylon gitu kan, ketika kita awalnya semua orang baik-baik aja, tiba-tiba muncul Cylon satu, terus kayak wow, ya udah itu bisa merubah. Jadi fase gamenya berubah, dalam satu game lu merasakan dua perasaan yang berbeda gitu. Itu yang bikin dia menarik sih. Tapi emang waktu mainnya jauh lebih banyak ya. Ya, kompleksitasnya jauh lebih ekstrim kan. Tapi itu kan tadi kalau misalnya kita mikirin orang ya, tanda kutip gitu. Tapi kalau misalnya must have game lu satu gitu, yang benar-benar lu pribadi gitu, tanpa lu perlu mikirin game group lu bisa egois gitu. Kira-kira apa tuh? Gimana ya? Waduh, kalau gua Pipeline. Wah anjir, penasaran tuh. Kalau gua Pipeline, itu nggak tahu ya, game yang baru dari gua mulai baca rulebooknya gua udah klik, wah sumpah ini game keren banget, parah. Dia mekaniknya sih sebetulnya agak fiddly ya, karena di Pipeline itu lo harus beli pipa-pipa dari market dan dari pemerintah untuk lo pasang sendiri, dan untuk game economic strategy gitu yang ditambah dengan lo kayak sedikit puzzle masang pipa-pipa, itu menurut gua agak fiddly sih dan agak aneh dimasukin ke situ secara mekanik ya. Tapi secara tema gue bisa ngerasain banget feel-nya ketika kan dia temanya adalah lo adalah perusahaan minyak startup yang membantu pemerintah di negara lo yang nggak bisa memenuhi demand minyak lagi gitu. Jadi pemerintah udah nggak bisa memenuhi semua demand yang ada untuk minyak, jadi pemerintah itu minta bantuan kalian sebagai player perusahaan startup minyak untuk membantu memenuhi demand-demand itu gitu kan. Dan kerasa banget lo mulai bisnis itu dari lo punya duit banyak sebagai modal dan lama-lama habis. Jadi dari pertama itu ke middle game itu lama-lama duit lo habis itu, dan setelah middle game ke belakang lo langsung dapat profit yang gila-gilaan. Jadi kayak emang bener-bener kerasa banget ketika lo mau mulai usaha, lo harus siap rugi dulu, baru ntar lo bisa mendapatkan hasil yang lo inginkan gitu. Itu dan beneran berasa kalau misalnya lo nggak jago manage perusahaan lo sendiri, nggak jago manage kilang minyak lo sendiri, nggak bisa bikin minyak yang kualitasnya bagus, nggak bisa bersaing dengan perusahaan yang lain, ya lo nggak bakal dapat profit juga, ujung-ujungnya sampai akhir lo bisa jadi rugi juga gitu. Jadi ini menurut gue keren banget sih Pipeline itu. Emang berniaga banget ya si Yovin. Iya. Mau dipromo nggak tokonya? Untuk secara tema itu realistis banget, tapi begitu dimainin kayak itu game, it's a game gitu. Cuman feel-nya tuh berasa, wah ini game realistis banget. Gitu sih. Gue belum pernah juga sih Pipeline, cuman gue lumayan ngekar tuh dia tahun lalu kayak masuk di 5 besar ya si Heavy Cardboard. Gue penasaran. Iya benar. Penasaran sih kan. Jadi kapan Yov lu main ke Kalcit main sama kita bertiga nih? Boleh diatur lah habis PPKM selesai. Siap. Oke, mau gue duluan atau lu, Dit? Lu lah, kan gue yang nanya. Kayaknya jawaban Wira bisa ditebak sih. Iya. Coba tebak. N-nya banyak di belakang. N-nya banyak di belakang. Oh bukan. Oh enggak, coba kalian tebak. Kalau Yofi gue yakin tahu, Adit yakin tahu gak nih? Gue tadinya mikirnya Teotihuacan. Oke, kalau lu apa Yof? Iya Teotihuacan. Iya emang bener Teotihuacan. Iya udah bener. N-nya banyak di belakang. Iya. Ya itu game menurut gue kayak, gue ngerti gini, banyak orang bilang kalau untuk middle up Euro, introduction ke beginners akan nyebut misalnya Stone Age atau Lords of Waterdeep ya kan. Gue setuju Stone Age is solid. Kalau Lords of Waterdeep menurut gue juga kalau orang yang udah advance dia ngapalin misi-misinya tuh juga ada keunggulan yang curang gitu istilahnya kan. Yep, cuman kalau Teotihuacan menurut gue kayak itu gampang banget gitu, jauh lebih gampang daripada
minimal daripada itulah Lords of Waterdeep ya. Kalau Stone Age kan jelas lu naruh di sana, lu lempar dadu gitu. Nah, Teotihuacan kerennya adalah ini memakai dadu tapi dadunya nggak dilempar sama sekali, tapi sebagai tracker dan dadu lu jalan dan kayak menurut gue nggak fiddly tapi memang sedikit upkeep-nya. Ketika lu jalan, branded-nya ada beberapa hal yang berubah, ya kan? Tapi sebenarnya sama sekali nggak fiddly. Lu ada 8 lokasi, lu jalan 1, 2, atau 3 langkah, lu punya 3 worker, jadi lu terserah, lu cukup degree of freedom lu di awal-awal tuh gede banget. Lu terserah mau gerakin yang mana, lu bisa nggak gerakin yang 2 lainnya, lu gerakin 1 doang, muter-muter terus boleh, gitu kan? Ada konsep workernya jadi moksha gitu, jadi naik level gitu kan, terus lu dapet worker baru, ada bonus-bonusnya. Jadi itu engine building yang branded, lu ngelihat chain reaction gitu, tapi main dasarnya gampang gitu, ngajarin newbie gampang. Lu kesini pilihannya 1, 2, atau 3. Pada umumnya tiap tempat ada 2 pilihan, ada 3 pilihan gitu, bisa nyari kokoa buat bayar worker makan gitu kan, atau ngerjain main thing-nya atau worship. Udah itu aja, ada 8 aksi berbeda. Dah, itu 8 kali 3. Jadi orang ngelihatnya lebih gampang gitu dibandingin banyak game lain yang wah ini kemana-mana gitu kan. Melihat dari boardnya pun juga, boardnya cukup approachable karena lu yang penting lu lihat bagian ujung-ujung luarnya. Bagian dalam-dalamnya adalah konsekuensi dari gerakan itu, banyak yang di tengah-tengahnya gerak-gerak. Ngajarinnya gampang, geraknya gampang, cukup obvious, dan tip utamanya adalah sebisa mungkin gerak bareng gitu kan. Dulu kerjanya di tempat yang sama, sebisa mungkin bikin piramid. Udah, tip utama itu. Lainnya tuh soal ya min maxing aja di tiap gerakan lu, punya cukup kokoa nggak? Kalau nggak ya udah cari kokoa dulu. Sebisa mungkin jangan main sama Wira, ntar dibantai. Ya nggak gitu juga, kadang-kadang gue kalah juga. Dan itu kerennya, kayaknya itu salah satu ya, maksudnya Teotihuacan salah satu yang punya modern AI yang menarik gitu. Jadi lu bisa main sendiri, bukan cuman beat your own high score, tapi ada AI-nya, dan AI-nya cukup gampang gue denger. Walaupun gue sendiri jadinya nggak pernah mainin AI sih. Dan gue denger itu ya kayaknya itu the evolution of AI di board game gitu kan, yang bisa bukan hanya beat your own high. Yang paling bagus Teotihuacan sih. Ya, tapi gue setuju sih, kayak mungkin Teotihuacan itu bisa dibilang kayak yang medium menuju ke hard lah ya, untuk level Eurogame gitu ya. Cuman termasuk salah satu game yang belajarnya gampang, simbologinya mudah dimengerti. Maksudnya lo paling 15 menit, 10-15 menit baca rulesnya juga lo udah ngerti cara mainnya gimana gitu. Dan semua simbol-simbol yang ada di boardnya itu gampang banget bacanya gitu. Maksudnya, kebayang, kalau gini berarti artinya gini, kalau gini artinya gini. Oh ya udah, tinggal jalan. Dan lo nggak perlu baca teks yang panjang, atau misalnya harus memahami chain efeknya, karena begitu gamenya udah berjalan lo bakal bisa tahu itu semua gitu. Dalam satu round pun lo udah ngerti, kayak gini tau gamenya, oke gitu. Biasanya nggak banyak game-game yang medium atau heavy kayak gitu bisa dipahamin dalam 1 atau 2 round gitu kan. Harus sekali main, ternyata gue banyak salahnya, ayo main sekali lagi. Nah itu kekurangan game-game yang agak heavy. Tapi Teotihuacan gue nggak nemu itu sih. Baru main sekali pun udah bisa langsung dipahami dan bisa jalanin, dimainin aja gitu. Flow-nya udah jalan aja. Dan modularity-nya juga menarik gitu, lo bisa replayability-nya gede gitu. Iya. Tapi memang kayaknya problem banyak game heavy itu terlalu banyak mekanik yang digabung jadi satu, terus akhirnya jadinya overwhelming dan kadang nggak jadi menyenangkan gitu. Si Teotihuacan kayak limitnya ngepas gitu, walaupun gue nggak sesuka itu, tapi susah untuk nggak suka. Kebayang nggak sih? Jadi not my favorite, tapi bukan berarti gue nggak mau main lagi gitu, karena there's no obvious hole yang bikin gamenya jadi nggak seru gitu. Iya. Kalau gue tuh Pax Pamir mungkin ya. Pax Pamir yang second edition, walaupun not my best Pax gitu, bukan Pax yang paling gue suka sekarang gitu, cuman buat yang suka high interaction antar pemain gitu, yang pengen, tadi kan katanya salah satu kelebihan board game tuh social interaction-nya gitu kan. Nah menurut gue di Pax Pamir tuh gila gitu si interaksi antar pemainnya gitu. Lu bisa backstabbing, lu bisa support orang lain, lu bisa kingmaking, lu bisa apapun yang lu mau gitu. Gamenya walaupun gak sandbox, tapi pengalaman yang lu bangun tuh bisa benar-benar lu tentuin sesuai dengan game group yang lu lagi main gitu. Dan kartunya juga kombinasinya banyak banget, dan itu bisa banget ngerubah
feel gamenya gitu. Satu game tiba-tiba economic heavy, satu game tiba-tiba tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan, satu game tiba-tiba kerjasama, tiba-tiba pokoknya beda-beda banget deh gitu. Tapi kalau kalau untuk ukuran PAX dia cukup gampang untuk dimengerti gitu, walaupun memang dibanding game Euro kebanyakan dia agak cukup nggak obvious gitu mekaniknya, beda dengan Euro yang worker placement, ambil resource biasanya langsung dimengerti gitu kan. Tapi kalau di PAX Pamir tuh lu beli kartu, ini kartunya buat apa gitu, itu agak agak cukup sulit untuk dimengerti sebenarnya. Ya bahkan banyak orang yang kayaknya nggak cocok sama game itu. Tapi untuk ukuran PAX gue bilang itu one of the best gateway-nya. Tapi kalau kalian suka PAX Pamir, wajib nyobain yang lain. Siap, Banyak setuju yang banget lebih sih. bagus. Gue main Pax Pamer sama Adit pernah berdua doang, pernah bertiga, berempat, berlima. Kayaknya all player kan udah pernah kita coba ya, Dit? Semua player kan kita udah pernah Iya, nyoba solonya juga. Kalau kalian suka solo, tadi Wira mention soal AI, AI-nya Pax Pamir tuh gila sih, bagus banget. Walaupun gue nggak terlalu suka main game yang sebenarnya ngejalanin AI, gue lebih suka solo yang kayak Spirit Island yang mekaniknya jalan sendiri, atau enggak yang beat your own score kayak Agricola gitu, karena jalanin AI itu agak time consuming kadang-kadang. Gue sendiri belum main sih satu pun game PAX series itu. Tapi kalau misalnya lihat dari semuanya, gue sempat baca-baca kayaknya banyak, karena gue sendiri tipe orang yang suka game yang mekaniknya cocok sama temanya. Makanya tadi gue kayak Pipeline, atau mungkin di episode sebelumnya gue bilang Gizmos gitu kan. Itu karena menurut gue temanya tuh masuk gitu di gamenya. Bisa masuk ke logik kepala gue gitu temanya. Dan kayaknya PAX series itu rata-rata gamenya gitu ya. Temanya masuk banget sama mekaniknya. Jadi emang salah satu game yang udah dari lama gue pengen cobain gitu. Yang mana PAX yang manapun itu. Cuman sayangnya FLGS di Indonesia agak jarang ya yang jual ya. Dan kemarin yang cukup banyak stoknya itu ya PAX Premier Second Edition itu. Cuman karena duitnya belum ada, jadi belum kebeli juga. Dan masih masa PSBB waktu itu kan, belum berani keluar juga. Ya udahlah, nantilah kalau ada waktu. Beli di papan hobis lah. Atau nggak board game market. Board game market. Iya nih, gue nunggu papan hobis nyetok nih. BTW PAX Renaissance lagi available tuh di FLGS kalau lu tertarik. Oke. Oh, di FLGS yang mana? Table Toys. Table Toys. Oke. Oh, TBT. Tapi emang apa ya tadi kalau lu bilang mekanik yang nyambung dengan tematik, walaupun ini mungkin bisa kita jadiin bahasan di lain waktu ya gitu. Cuman gue tipe gamer yang sangat suka dengan mekanik yang nyambung ke tema gitu. Kadang kan orang bilang tematik tuh kadang yang dibahas tuh lebih ke bungkusnya kan, desain grafisnya apa, gambarnya apa. Tapi menurut gue tematik itu ya game yang kayak PAX series itu. Lu bisa logically ngerangkai tema walaupun kompleks banget rules-nya, tapi bisa sangat intuitif karena nyambung sama apa yang lu lakuin sebenarnya gitu. Iya. Gue bisa agree dengan gamenya. Kenapa desainernya bikin game itu dengan mekanik seperti ini, karena emang temanya begitu, maksudnya sesuai nyambung gitu ceritanya gitu. Itu yang menurut gue salah satu poin yang bikin game itu seru sih. Setuju. Mantap lah. Berarti jadi apa? Sorry. Jadi tadi mau kesimpulan. Jadi maksudnya must have game itu artinya gimana kantong ya sebenarnya. Ya gimana kantong ya. Kan beda-beda gitu. Kayak gue bilang kan, gue juga ketika gue beli, akhirnya gue beli cenderung game-game yang feel-nya beda gitu kan. Jadi karena gue udah punya Citadel, gue nggak beli Love Letter karena mirip gitu kan. Tapi sekaligus gue selain yang feel-nya beda, juga yang menurut gue bisa jadi stepping stone buat orang untuk mencoba lebih dalam, mencoba feeling yang berbeda, mekanik yang berbeda, sekaligus mau ngelihat board game itu bedanya banyak banget ya. Daripada kalau misalnya kayak digital gaming, triple A gaming, kalau first person shooter ya udah sebenarnya gitu-gitu aja, feelingnya sama aja, ceritanya beda-beda dikit, nyatanya beda-beda dikit. Paling beda ini, beda getar senjata ya gitu. Tapi mungkin menarik tuh buat nanti di next episode, mungkin kapan kita ngumpul lagi, kita bahas tuh tips dan trik koleksi board game ala Rakjel gitu. Boleh banget tuh. Iya sih, tadi gue lupa sebenarnya yang must have banget menurut gue juga itu Century Spice Road.
gitu. Oh, Itu karena Century. Iya. iya ngejelasin orang untuk hand management, ngejelasin orang untuk deck building gitu kan ya, hand building, ngejelasin orang untuk resource management, untuk trading, sama untuk mission fulfillment. Tapi dia jujur, dia gampang, tiap jalan lu cukup gampang gitu kan, dan lu engine buildingnya terserah mau gimana. Tapi lu harus ngerein sendiri antara wah terlalu ngambil banyak engine tapi nggak dijalanin, engine-nya ketinggalan lo gitu kan. Ya, itu versi agak lebih step up dari Splendor sih. Maksudnya kalau aksesibilitas, gue rasa Splendor jauh lebih aksesibel dibanding, nggak jauh sih, sedikit lebih aksesibel dibanding Century. Mekaniknya jauh lebih strict down soalnya. Gue setuju maksud lu, tapi menurut gue malah Century bikin board lebih approachable gitu. Karena di Splendor orang tuh bisa nyangkut banget karena limit 10-nya itu gitu kan, dan kalau misalnya ngelawan orang yang udah advance gitu, wah bisa newbie bisa kerasa ketinggalan banget. Sementara kalau di Century tuh enggak gitu. Ya, di Century karena apa yang lu kerjain malah lebih jelas, it says so on the card gitu. Lu harvest 1 atau lu nuker cube gitu kan, atau lu dapat cube atau lu ngambil rest gitu. Opsinya lebih gampang gitu. Ya, maksudnya gue ngerti sih banyak banget yang cinta Splendor gitu kan, tapi Century kalau menurut gue juga buat orang yang advance gitu kayak main sama newbie, bisa self challenge-nya adalah cuma boleh ngambil yang paling kanan. Sementara kalau di Splendor itu nggak ada catch up mechanism so to speak gitu. Kalau di Century itu biasanya poinnya nggak jauh beda-beda banget kan. Kalau di Splendor tuh bisa tiba-tiba udah ada yang 15, yang lain masih 6 gitu kan. Ya, dan sorry Dit, gue harus setuju sama Wira kalau yang ini Dit, karena gue sendiri sebenarnya dari awal gue kenal sama board game, gue tuh ngefans banget sama Splendor. Gue nggak bilang Splendor lebih bagus dari Century, gue bilang Splendor lebih aksesibel. Betul, gue ngerti. Enggak, karena gue gini, gue waktu itu gue belum kenal Century, gue kenal Splendor duluan, dan gue ngefans banget sama Splendor. Gue bisa hari itu bisa 5-6 kali main, dan mungkin hampir tiap hari main Splendor sama teman-teman gue gitu kan. Dan gue menemukan beberapa kelemahan di Splendor tuh ya, yang kayak tadi Wira bilang, ketika lo udah keseringan main, lu udah tahu strategi-strategi yang gampang untuk menang di game itu gitu. Kayak misalnya lu bisa dapat 16 poin atau 15 atau 16 poin ketika yang lain baru dapat mungkin 8 atau 9 poin gitu kan. Jadi kayak bisa banget kelihatan beda poin jauhnya antara yang sudah advance gamer sama yang baru mulai main gitu. Dan di Century gue rasa kelemahan itu ketutupan sih sama mekaniknya, sama hand managementnya. Jadi di mana lo bisa manage kartu-kartu di tangan lo, kapan lo pakai kartunya, kapan lo enggak, itu kan betul-betul strategi ya. Maksudnya dan itu terlimitasi juga sama jumlah kartunya yang ada gitu. Jadi enggak apa sih namanya? Susah kalau misalnya lo mau bisa dibilang sebagai Master of Century gitu. Tapi kalau lo bisa dibilang Master of Splendor, mungkin malah bisa dibilang sekarang udah cukup banyak orang-orang yang bisa bilang Master of Splendor gitu. Tapi kayak gue belum bisa bilang Century itu bisa dikuasai semudah itu sih gitu. Jadi cukup aksesibel sama yang advanced player maupun yang masih newbie. Itu gue setuju sih, lebih satisfying buat yang crunchy-nya lebih menyenangkan juga kalau Century gitu. Iya. BTW kita udah kayak bikin bosen nih pendengar. Mungkin kita tutup aja kali ya, ada kesimpulan sesuatu kan mungkin dari Bapak Wira? Dari gue gitu, kalau dari kalian gimana gitu? Kalau bagi gue sih selalu bilang ya kan tadi kita udah nyebut beberapa must haves nih, mungkin besok-besok kita bisa ngebahas lagi must haves lainnya untuk tujuan lainnya. Tapi kalau ini mungkin tadi kita ngebahas lumayan banyak yang newbie friendly, yang medium dan step up ke heavy-nya, kira-kira preferensinya apa? Harapan gue sih teman-teman semua minimal mau nyoba gitu kan. Like, subscribe, DM kita, mungkin kapan-kapan habis PPKM, habis COVID ini semua kita bisa main bareng. Oke, thank you. Thank you. Thank you.